Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Nana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini hari Minggu ya, udah masuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ya, jam 6 kurang, jam 6 pagi ya. Seharusnya sih kemarin aku bikin update episode terbaru ya, tapi kemarin aku ya gitu deh. Lagi gabut ya, lagi patah hati. Patah hati ya, putus cinta lagi. Anjir lah, putus cinta. Kapan aku rapi? Jadinya aku tuh gak mood banget buat bacain cerita. Apa ya? Gimana sih caranya menghadapi seseorang cowok yang terlalu posesif itu? Mungkin kalian bisa tahu ya, pernah punya pengalaman dan punya tips gitu biar bisa aku praktekin gitu kan. Mungkin kalian tahu, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku ya, DM Instagram podcast kisah horor ataupun DM Instagram Ana Olive. Ya, aku kemarin itu sebenarnya lagi nganterin salah satu konten kreator YouTuber asal Bogor ya. Bogor apa Depok sih dia itu? Jakarta lah pokoknya dah. Itu ada namanya Ganas Joker. Kalau kalian tahu YouTuber explore namanya Ganas Joker. Terus ada Bucin TV, Kadafi, lalu Bang Satria sama Ricky Lee dari Keranda Maya TV. Itu 4 YouTuber ini kemarin datang ke Surabaya. Dan gak taunya si Davi ini kan semobil sama aku. Abis itu tau lah cowokku cemburu deh jadinya. Kayak gini deh, apa ya namanya, kalau kita jadi konten kreator itu agak gimana ya, agak susah. Saya kan juga salah satu konten kreator explore gitu kan. Jadi cowokku ini gak suka kalau aku jadi YouTuber. Takutnya itu nanti aku deket sama cowok, ada yang gangguin aku dan lain-lain. Ya mungkin sih terlalu berlebihan ya dia berpikirnya ya. Cuma ya naluri lah seorang cowok kalau ngeliat pasangannya jalan sama orang lain gitu kan. Malah curhat aku ini, ya ampun, ya curcol ya dikit-dikit. Oke. Udah ada 3 cerita yang akan aku bacakan hari ini. Dan langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita pertama datang dari email. Oke. Hai Kak Ana. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman hororku. Jadi, di rumah temanku, lebih tepatnya ketua dari komunitasku, BS2H. BS2H apa itu ya? Di situ tempat aku dan para anggota lainnya ngumpul. Kampung Air, nama tempatnya. Sejenis ruli liar gitu. Mau kapan dan sampai kapan kami di rumah itu pun tidak apa-apa sama ketuaku. Rumah itu sudah kayak rumah kami bersama. Karena yang datang di rumah itu rata-rata laki-laki dan hanya aku saja yang perempuan. Karena memang dasarnya aku tomboy sih. Jadi kami malas untuk membereskan rumah sampai berantakan sekali. Malam itu seperti biasa. Kami ngumpul rame-rame di Kampung Air. Karena awalnya kami jalan-jalan dulu, jadi kami sampai di Kampung Air sekitar jam 11-an. Sudah sepi sekali, karena memang tetangga sudah pada tidur semua. Sesampainya di sana, kami langsung saja masuk rumah. Karena ramai, jadi kami sangat ribut.
Ada yang masuk langsung baring-baring, ada yang masih cerita-cerita, ada yang minum, ada yang bergurau. Dan Jovi, salah satu temanku, dia kebelet buang air kecil. Jadi dia ke toilet. Toiletnya pisah dengan rumah ketuaku. Karena pemakaian toiletnya barengan dengan tetangga di situ. Jadi dia keluar rumah dan 5 menit kemudian dia datang sambil lari terbirit-birit. Aku tanya, kenapa? Dia jawab dengan nafas yang ngos-ngosan. Aku lihat seorang nenek di toilet tadi. Serem lah pokoknya. Rambutnya warna putih, disanggul berantakan. Dia memakai kemben dan rok batik warna coklat. Badannya membungkuk. Orang rumah yang mendengar penjelasan Jovi pun mukanya langsung panik. Tapi kami mencoba untuk tenang dan tidak takut. Karena kami memang kami beramai-ramai di rumah itu. Jadi ngapain takut? Di hari berikutnya, gubrak. Suara apa tuh? Oh, rupanya Berto yang masuk tiba-tiba. Ada apa? Tanyaku bingung dengan tingkahnya. Memang dia dari toilet tadinya, jadi kami agak curiga. Belum dijawab sama Berto, Edoner langsung bilang, anjir lah namanya keren-keren banget sih. Oh, sudah, aku udah tahu. Iya kan Ner? Jawab Berto dengan tenang. Sudah biasa kalau di situ, kata Edoner. Aku ngerti tuh apa maksud mereka berdua. Hahaha, masa preman didatengin sosok nenek panik sih? Lanjut yang lain menertawakan Berto. Kampung air Ruli ini memang banyak sekali makhluk halusnya. Aku datang ke kampung air. Aku lihat ada bendera putih dan orang ramai sedang membaca Yasin. Tapi tidak di rumah ketuaku, melainkan di rumah tetangga ketuaku. Sepertinya ada orang meninggal. Siapa yang meninggal? Tanyaku sama Berto. Anak kecil yang tinggal di rumah itu, jawab Berto. Anak kecil? Sakit apa dia? Tanyaku lagi karena masih penasaran. Katanya sih kesurupan 3 hantu. Kemarin dia meninggal, jawab Berto. Wih, cuma gara-gara kesurupan bisa meninggal juga ya. Sadis sekali kampung air ini. Dan anak itu masih berumur 3 tahun. Akibat kejadian-kejadian itu, aku jadi takut. Serba takut lah pokoknya. Sampai ke toilet aja, aku harus ditemenin. Aku diejek terus sama Edoner ketuaku, karena aku penakut. Dia udah biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ya iyalah, dia terbiasa kan, itu rumah dia. Lalu kami semua ke warnet. Tapi Edoner tidak mau ikut, katanya sih ngantuk. Ya udah, kami pergi dan dia ditinggal di rumah sendirian. Kami main warnet 3 jam. Setelah kami main, kami balik ke rumah Edoner sekitar jam 12-an. Kami lihat dia sudah duduk di pojok dinding dengan muka pucat. Belum kami tanya, dia udah langsung bercerita apa yang dia alami. Tadi aku ketindihan. Aku gak bisa gerak. Aku sesak nafas. Mau teriak tapi gak bisa. Yang aku bisa cuma ngelihat makhluk kecil, tua keriput, berambut panjang, mata merah, warna kulitnya hitam, bertaring panjang, memakai baju putih. Dan dia terus menatapku sambil bicara sesuatu, tapi tidak jelas. Mau mati rasanya. Aku gak mau lagi tidur di sini deh sendirian. Sepertinya dia seriusan takut.
Sudahlah, jangan dipikirkan. Udah ada kami di sini. Mencoba untuk tenangin Edoner. Dalam hati bertanya-tanya, makhluk apa itu? Tebakan aku sih jenglot. Oh iya, coba buka di Google gambar jenglot. Pintaku pada Om Diki. Om pun langsung membukanya. Setelah muncul gambar jenglot dengan ciri-ciri yang persis sekali sama dengan yang diceritakan Edoner, kami bertanya pada Edoner. Apa ini yang kamu lihat? Sambil menunjukkan gambar. Iya oh Tuhan. Edoner makin histeris. Rupanya yang tadi dia lihat adalah jenglot. Apa maksud dan tujuan dia datang pada Edoner? Kami pun tidak tahu. Kami coba tenangkan Edoner dan kami tidur beramai-ramai di rumahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh di kampung air. Terkadang lewat dari jam 12 ada suara orang cekikikan. Ada juga tengah malam anjing meraung-raung ketakutan. Pas kami lihat ada sosok bayangan hitam di dekat jemuran depan rumah. Dan pengakuan Berto yang hampir tiap minggu kena ketindihan, jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang begituan. Yang paling rutin dan menetap ya sosok nenek itu. Dia selalu ada di toilet. Entah lagi berdirilah atau lagi mencedok air. Dan lama-kelamaan kami terbiasa. Tapi tidak denganku. Aku masih takut karena belum pernah lihat dan sampai sekarang juga kalau ke toilet aku masih ditemanin. Namanya keren-keren ya. Edoner, Berto, Sebastian, Samuel, terus siapa lagi? Esmeralda, Ferguso, Elizabeth. Wah, anjir lah. Keren namanya maksudnya. Ya, jadi intinya ini mbak-mbaknya ini sama in the gang itu diganggu sosok banyak makhluk halus yang ada di dekat rumah ketuanya gitu kan. Ketua BS2H. BS2H itu apa sih, Kak? Bisik-bisik tetangga. Ngerti lah. Jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Serem? Belum serem lah. Mungkin efek udah pagi juga ya. Jadi mohon maaf ya kalau di luar kedengaran suara cici-cuit, suara burung ya, itu burung tetangga. Burung tetangga itu mesti kalau udah pagi itu berisik banget emang. Oke. Kita lanjut ke cerita kedua. Nah, ini cerita kedua datang dari DM Instagram. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo podcast kisah horor. Halo juga. Tolong samarkan nama Instagramku ya. Jadi aku mau bercerita nih. Dulu ada seorang anak yang menderita kanker. Hidupnya tak akan bisa bertahan lama lagi. Dia hidup bersama mama dan papanya. Dia tidak memiliki kakak maupun adik. Dia juga tidak bisa sekolah, seperti anak-anak yang lainnya. Setiap hari dia hanya menulis surat di dalam buku diary miliknya. Diary, bukan diary. Diary nanti. Diary miliknya. Ia tidak pernah berbicara kepada siapapun. Orang tuanya pun sangat risau dengan keadaan anaknya. Ketika ia ingin makan, ia harus ditegur dahulu agar ia mau makan. Setiap hari ia selalu menyendiri di kamar. Suatu hari ketika musim semi, ia melihat sebuah bunga yang sangat indah. Bunga itu adalah bunga sakura. Anjir, di Jepang dong ini. Tetapi pandangannya tertuju oleh sebuah pohon yang tidak berdaun dan berbunga.
Ia ingin sekali menghias pohon itu. Lalu ia terpikir untuk menghias pohon itu dengan kertas. Keesokan harinya, ia pergi ke halaman rumahnya. Ia telah mempersiapkan banyak tulisan di kertas tentang kebahagiaan dia, tentang kesedihan, tentang impian, dan lalu anak itu menggantungkan kertas tulisan itu dengan menggunakan benang. Ia menggantungkan setiap tangkai dengan surat. Ia juga mengaitkan pita warna-warni di batang pohon itu. Ia sangat bahagia melihat pohon itu penuh dengan kertas impian yang banyak dan indah. Ia menamakan pohon itu dengan sebutan pohon kertas. Dengan sejuta kisah kehidupan yang ia alami selama hidupnya. Ia tak pernah mengeluh tentang keadaan hidupnya. Tetapi sungguh mengenaskan dan menyedihkan kisah tentang anak itu. Ia meninggal sebelum ajal menjemputnya. Ia nekat memotong tangannya dengan pisau dan menggantung diri di pohon kertas yang tinggi itu. Ia diketahui setelah orang tuanya mencari kemana-mana dan dia ditemukan tergantung di pohon kertas. Orang tuanya sangat sedih dan jasad anak itu dikuburkan di bawah pohon kertas. Setelah kejadian itu, rumah mereka terlihat sangat mengerikan. Ternyata di pohon kertas itu si anak menulis sebuah tulisan bahwa ia telah merencanakan untuk mati dalam keadaan bunuh diri, dan pohon kertas itu tetap menjadi kenangan yang paling berharga dan juga menjadi pohon angker yang setiap malam akan terdengar suara-suara langkah kaki seorang anak kecil. Ini cerita apa ya? Ini cerita kalau ya yang jelas ini bukan cerita di Indo, dan ini kayaknya kalau aku baca sih fiksi ya, bukan real, fiksi. Ya mungkin imajinasi seseorang gitu ya untuk menceritakan sebuah cerita horor, cerita apa ya ini namanya ya? Ya itulah pokoknya. Ya, tapi terima kasih udah mengirim cerita. Kalau cerita fiksi ini kurang greget ya. Enggak seremnya enggak alami gitu deh. Ya, kita lanjut aja ke cerita ketiga ya. Cerita ketiga datang dari DM Instagram. Langsung aja. Halo Kak Ana, namaku Adi. Aku mau cerita tentang pengalaman yang berada di dekat rumahku. Jadi ceritanya gini Kak Ana. Dulu ada seorang preman di desa sebelah. Suka nyuci motor di masjid dekat rumahku. Dan kalau dia mau ke masjid nyuci motor, dia suka melewati rumahku. Mau dia pulang ataupun berangkat nyuci motornya. Selang 2 minggu ada kabar, katanya preman tersebut udah meninggal akibat overdosis oleh obat-obatan. Nah, awalnya dari sini. Pas waktu itu ibuku lagi tidur bersamaku dan saudaraku yang lain. Pas tengah malam, ibuku mendengar suara kayak anak ayam di belakang rumahku. Terus ibuku mendengarkannya dan lama-kelamaan suara ayam itu berubah menjadi suara motor. Ibuku heran dan kaget. Ibuku terus baca ayat kursi. Lalu yang tadinya suara itu ada di belakang rumah, lama-kelamaan suara motor itu semakin mendekat ke depan rumah yang menuju jalan kecil yang ada di depan rumahku.
ibuku semakin merinding dan tidak bisa tidur malam itu. Lalu dia memberanikan diri untuk melihat dari kaca. Dan alangkah terkejutnya, ibuku saat menyaksikan bahwa itu bukanlah motor, melainkan pocong. Ibuku merasa aneh dan bergumam, "Suara motor, tapi kok pocong?" Ibuku melihat pocong itu melayang di depan rumahku. Dan ibuku mengenali hantu pocong tersebut. Ibuku bilang kalau hantu pocong itu adalah hantu preman yang setiap hari suka cuci motor. Dan ibuku terus baca doa dan alhamdulillah hantu pocong itu langsung menghilang. Sekian cerita dari aku Kak Ana. Lain kali aku mau bercerita tentang pengalaman horor lainnya. Mohon maaf jika ceritanya singkat banget. Thanks. Oke, Mas Adi, gak apa-apa. lumayan serem ya kalau ini ya. Jadi ceritanya Mas Adi lagi menceritakan tentang pengalaman ada salah satu preman yang suka nyuci motor di masjid. Terus 2 minggu kemudian dia meninggal akibat overdosis. Dan setelah itu dia menghantui warga kampungnya kayak gitu ya. Jadi emang bener guys, kalau semisalnya itu kalian ngedengar anak ayam. Iya, biasanya sih anak ayam yang cici-cuit, tapi itu dia bercicit-cuitnya itu di tengah malam gitu kan. Biasanya sih jam 11 ke atas gitu ya. Biasanya kan ayam itu kan jam segitu kan tidur ya. Nah ini dia malah cicit-cicit gitu deh, bunyi gitu kan. Itu biasanya menandakan ada sosok makhluk halus yang dilihat. Tapi sebenarnya sih itu ayam sih bukan dari ayam beneran ya. Kayak gitu, mungkin kayak jelmaan suara gitu. Tapi biasanya kalau anjing itu menggonggong di tengah malam, biasanya itu ada yang dilihat. Iya kan? Bener kan? Biasanya kalau misalnya tetanggamu punya anjing, tiba-tiba kamu lewat di depan rumahnya, pasti dia ngegonggong. Karena dia ngelihat seseorang yang asing gitu kan. Sama juga kalau dia menggonggong di atas jam 12 dan dia tidak, ya pokoknya menggonggong hebat lah. Itu berarti menandakan dia telah melihat makhluk halus. Makhluk tak kasat mata. Karena ini pernah terjadi, anjingnya temanku dulu ya, dia punya anjing model apa ya, kayak anjing penjaga rumah ya, bukan anjing yang kecil gitu, anjing penjaga rumah. Nah ini emang dia tuh kayak tergolong kalau menggonggong itu keras banget gitu. Terus dia pernah cerita, jadi temanku cerita di rumahnya itu kan ada CCTV gitu kan. Jadi waktu itu udah pada tidur semua gitu kan. Dia di rumah itu sama adiknya, 2 orang. Nah orang tuanya ini lagi pergi. Orang tuanya tuh pergi ke rumah saudaranya karena neneknya meninggal gitu kan. Terus pas jam 1:15 katanya, jam 1:15 dia cek di HP itu jam 1:15, anjingnya ini menggonggong hebat banget, kayak ya pokoknya menggonggong kayak merasa terancam gitu. Terus berisik dong dianya. Berisik, dia lari ke depan, ada apa? Dia pikir mungkin si anjingnya ngelihat maling gitu kan, ngelihat maling terus dia menggonggong terus. Nah si anjing ini ditenangin tapi nggak mau berhenti menggonggongnya gitu kan, ditenangin, dielus-elus gitu, pokoknya apalah, dia melakukan berbagai cara supaya anjing ini yang nggak menggonggong terus, takutnya nanti mengganggu tetangga sebelah kan, mengganggu tidur. Nah ini nggak berhenti gitu kan, dia dibawa masuk itu nggak mau, dia tuh nggak mau, anjingnya tuh nggak mau dibawa masuk ke dalam rumah, gonggong terus. Udah
ada sekitar 10 menitan, 10 hampir 15 menit lah. Tuh anjing baru berhenti menggonggong gitu. Terus si temanku tidur lagi. Nah, selang beberapa menit, serang 30 menit, anjing ini menggonggong lagi. Dan sama menggonggongnya keras banget. Nah, dia kan semakin khawatir kan si temanku ini, takutnya ada maling gitu kan masuk ke rumah. Apalagi dia itu cewek, terus adik-adiknya itu masih kecil-kecil semua gitu kan. Abis itu dia bawa masuk anjingnya, dikunci, ditaruh di salah satu kamar gitu anjingnya biar nggak terlalu berisik gitu kan, ganggu tetangga. Besoknya paginya dia tuh ngecek CCTV, beneran ada maling enggak waktu anjingnya menggonggong. Pas dicek dia tuh ngegonggong tapi nggak ada orang gitu loh, nggak ada orang waktu cek aku agak lupa. Waktu anjingnya menggonggong pertama kali itu nggak ada sosok apa-apa di situ. Maksudnya kan kalau misalnya ada maling masuk kan kelihatan kan di CCTV. Orang CCTV-nya itu banyak banget di rumahnya. Di teras, di dalam rumah ada, di loteng ada. Itu dicek semua, nggak ada orang masuk gitu. Dan dia ngecek di sekeliling rumah itu nggak ada kayak bekas congkelan-congkelan atau mungkin bekas ada ya tanda-tanda orang masuk kayak dengan kasar gitu, nggak ada. Terus dia cek video kedua, video pada saat anjingnya menggonggong yang kedua kali. Dan pada saat itu di depan rumah, di depan pagernya itu ya, di jalan raya itu dia ngelihat ada sosok perempuan berdiri menghadap di depan rumahnya, pakai baju putih ya seperti kayak kuntilanak kayak gitu. Nah dari situ dia tahu kenapa anjingnya ini menggonggong terus-terusan dan gak mau berhenti. Sampai dia masukin itu anjingnya itu, sosok kuntilanaknya itu masih ada di depan rumahnya. Lalu dia menghilang dengan cara langsung kayak terbang gitu. Serem sih. Beneran aku ngelihat CCTV-nya, soalnya videonya dulu itu pernah dikirim, di-share di grup WhatsApp gitu ya. Cuma udah nggak ada, hilang sekarang. Gitu. Jadi apa ya? Makanya rumahku sih kecil. Ya ini rumahku kecil banget. Tapi dulu itu pernah banget punya keinginan pasang CCTV di dalam rumah. Niatnya sih pasang CCTV itu bukan untuk maling atau apa, bukan. Malah dulu itu niat banget pengen punya pemikiran pengen pasang CCTV di rumah itu, pengen ngelihat di rumahku itu ketangkap sosok penunggu nggak ya, kayak gitu dulu itu beneran pengen banget. Soalnya kan aku ngelihat di video-video di Instagram kayak gitu kan, di YouTube itu banyak banget video CCTV, video makhluk halus setan yang ketangkap oleh CCTV. Jadi dulu itu pernah punya pemikiran aku pengen pasang CCTV kayak gitu. Oke, kita lanjut cerita terakhir ya, tambahan cerita keempat, cerita terakhir. Jadi, dulu waktu masih berumur 12 tahun, aku masih suka tidur bareng nenekku. Karena aku memang lebih dekatnya ke nenek dibanding sama ibuku sendiri. Oke, langsung aja. Jadi aku bangun tidur dan itu keadaannya masih setengah sadar. Tetapi tiba-tiba aku melihat ada noni Belanda memakai gaun putih, muka pucat, berambut ikal pendek, dan membawa payung hitam. Rasanya seperti dalam mimpi. Lalu kucubit tanganku sendiri dan rasanya sakit banget. Berarti ini nyata kalau aku melihat penampakan hantu noni Belanda. Dia memberi isyarat dengan menganggukkan kepalanya yang bertanda kalau aku harus mengikuti dia. Dan aku pun mengiyakannya. Meskipun agak takut
tapi aku penasaran dengannya. Keadaan itu aku sadar masih berada di kamar nenekku. Lalu aku berjalan terus keluar kamar dan mengikutinya. Tampak sesekali dia menoleh ke belakang, memastikan bahwa aku masih mengikutinya. Aku pun terus berjalan, tetapi jalanan yang aku lewati itu sangatlah sepi dan berkabut. Hanya beberapa seperti mobil perang yang melewati jalan itu, tapi hanya kehitung oleh jari. Hantu noni Belanda pun berhenti berjalan. Begitu juga aku. Dia menunjuk ada sebuah rumah yang megah, dan tanpa basa-basi aku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata dalamnya tak seperti bahwa rumah itu nyaman. Malah sebaliknya, di mana darah berceceran di lantai dan banyak manusia-manusia digantung. Aku menyimpulkan bahwa itu adalah rumah pembantaian. Sontak aku pun teriak karena noni Belanda itu menghampiriku dengan membawa pisau. Ternyata dia pembunuhnya yang telah berhasil menghipnotisku hingga masuk ke dalam dunianya. Pada saat aku teriak itu, ternyata aku juga langsung sadar. Aku terduduk lemas dipeluk oleh ibu dan nenekku. Ibu langsung bertanya, "Kenapa kamu tadi jalan ke kamar tante? Kamu sambil mata melotot." Padahal dari kamar nenekku ke kamar tanteku itu tidak jauh sama sekali. Tapi dalam perjalanan aku mengikuti noni Belanda itu seperti jauh sekali. Setelah bercerita ke ibuku, ternyata kamar tanteku memang banyak sekali penampakan yang tak terduga selain hantu noni Belanda. Ini serem ya. Kayak semacam dia mengalami astral projection ya, kayak gitu ya. Jadi dia mengalami perjalanan itu secara tidak sadar gitu. Ya kalau bisa dikatakan sih iya sih ya, paranormal experience kayak gitu. Ya serem sih ya. Mungkin dia itu dibawa sama noni Belanda itu pada era-era zaman Belanda, zaman penjajahan gitu. Terus dia dilihatkan tentang kejadian waktu si noni Belanda itu membantai salah satu keluarga, entah itu keluarga lain, entah itu keluarganya dia gitu. Gak bisa ngebayangin ya. Astral projection. Biasanya sih kalau astral projection itu roh kita itu terpisah dari raga kita gitu ya. Kayak ya itu roh kita itu terpisah, terus kita tuh jalan-jalan ke dunia lain gitu. Kalau orang iman, katanya sih ya kalau orang imannya kuat atau apa, aku nggak tahu, itu dia bisa balik lagi ke badan kita. Tapi kalau kita udah dibawa jalan yang tersesat banget, maksudnya udah dibawa ke dimensi yang sangat jauh, itu bisa terjadi kemungkinan kita nggak akan bisa balik ke badan kita. Tapi katanya sih nggak meninggal melainkan kayak gila, linglung, diam gitu, ngelamun, tapi bisa jadi meninggal. Katanya sih gitu ya. Kalau aku ngedenger dari cerita orang-orang itu sih kayak gitu. Oke. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 4 cerita yang aku bacakan. Menurut kalian cerita episode kali ini di episode 28 serem-serem apa enggak? Kalau aku sih kurang greget ya. Kalau menurutku ya ini kurang greget seremnya. Tapi gak tahu lagi dengan pendapat kalian semua. Kita semua bebas untuk berpendapat ya. Tapi sebelumnya aku terima kasih banget buat para pendengar, teman-teman podcast kisah horor yang sudah mengirimkan ceritanya, berbagi cerita horornya di podcastkisahhoror@gmail.com.
Dan jangan lupa jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, entah itu cerita horor dari pengalaman pribadi, kakek, nenek, ibu, ayah, adik, kakak, tetangga, saudara, tante, paman, dan lain-lain, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor karena followersnya masih dikit guys. Oke, tolong diramaikan ya. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Dan jangan lupa klik tombol follow karena podcast kisah horor udah masuk ke 200 peringkat podcast. 200 besar ya di peringkat podcast. Dan jika kalian suka dengan video-video exploring, ya video explore di tempat-tempat horor, di tempat-tempat terbengkalai, jangan lupa mampir di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Di situ aku suka mengupdate tentang cerita horor juga, cerita horor dari podcast kisah horor yang aku angkat di YouTube, tetapi ceritanya berbeda. Dan lebih utamanya aku suka explore di tempat-tempat horor. Explore di tempat angker lah, kayak gitu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke? Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.